الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الذي جعل العلم سبب لصحة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أظهر الدين الحق على سائر الأديان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد والد العدنان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يحشر الإنسان. أما بعد، فيا أيها الإخوان رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan dalam bentuk ibadah sholat Jumat dengan penuh hikmat. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya dalam keadaan senang maupun susah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedih merupakan bagian dari fitrah manusia. Tak satu pun manusia bisa lepas dari kesedihan, termasuk para nabi dan rasul. Semua orang hampir bisa dipastikan pernah mengalami yang namanya sedih. Nabi Yakub alaihi salam sedih dikarenakan kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam sedih karena kehilangan anak dan istrinya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersedih tatkala kehilangan istri dan paman tercintanya, yaitu Abu Talib. Sehingga masa-masa itu disebut dengan Amul Hazn, tahun kesedihan. Namun kesedihan para rasul tidak melampaui batas dan melemahkan iman. Kita wajib meneladani bagaimana para rasul dan nabi mengelola masa-masa kesedihannya, sehingga kita tidak larut dalam kesedihan yang berkepanjangan, bahkan sampai melemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya ikhtiar dengan kesabaran dan tawakal, dengan keikhlasan penuh kesyukuran, terus kita upayakan dalam menghadapi wabah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara psikologis, kesedihan adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Saat sedih manusia sering menjadi lebih diam, kurang bersemangat dan menarik diri. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada orang yang beriman melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan, hammud dunya bidulmil qalbi wa hammul akhirati binuril qalbi, yang artinya sedih karena urusan dunia maka hati menjadi gelap, dan sedih karena akhirat maka hati menjadi terang. Kesedihan akan keterpurukan sandang, pangan, papan, dan rasa aman. Bila tak disikapi dengan ikhtiar, syukur, sabar, qanaah, dan tawakal, hanya akan membuat hati semakin tidak tenang. Hati menjadi gelap dan bisa terjerembab dalam perbuatan maksiat. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Namun sebaliknya, kesedihan karena perkara-perkara ukhrawi akan menjadikan hati semakin bercahaya dan memancarkan pesona perilaku yang mulia, hingga pandemi dipahami sebagai media ujian sekaligus peringatan bagi setiap hamba Allah. Ia sibuk memikirkan bagaimana cara meningkatkan ibadah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seseorang yang sedih memikirkan akhirat akan mendorong dirinya untuk tazkiratul maut, mengingat kematian, menyempurnakan salat, memperbanyak puasa, memantapkan zikir dan memperbanyak sedekah, serta memperkaya doa apa saja, khususnya doa salawat hadapi wabah ini dan dampaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tafsir terhadap ayat-ayat tentang hazan, kesedihan, mengungkap bahwa sebab-sebab bersedih itu antara lain yang pertama, karena jauh dari Allah, dosa yang kemaksiatan, dan tidak mampu berbuat kebaikan. Lalu bagaimana Islam memberikan solusi untuk menghilangkan kesedihan? Ada beberapa amalan yang dapat dilakukan, yakni yang pertama, taqarrub ilallah, Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam taruha wa ja'ala kalimatul ladzina kafarus sufla. Yang artinya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan semua orang-orang kafir itu rendah. Tidak ada kejadian dan kesedihan melainkan dengan izin Allah. Tatkala Allah menakdirkan sesuatu yang membuat kita bersedih, yakinlah bahwa Allah selalu ada untuk kita dan bersama kita dalam suka maupun duka. Secara tauhid, kita harus mengesahkan Allah dan menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mempertanyakan Allah dalam setiap helaan nafas dan seluruh aktivitas kita, maka secara psikologis kita akan terhindar dari setiap kesedihan yang mendera. Yakinlah Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, mempedomani Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atau mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini memerintahkan Nabiullah Adam alaihissalam, istri dan keturunannya kelak agar turun ke bumi. Di bumi ini manusia akan diberikan Allah berbagai tugas dan kewajiban. Apabila tugas itu datang dari Allah melalui petunjuk Al-Quran, maka manusia tidak akan ditimpa ketakutan dan dirundung kesedihan. Sebab Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang patuh dalam amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, tadabbur Al-Quran dengan membaca dan mempelajari isinya serta mengamalkan perintahnya, membaca Al-Quran dan memahami artinya akan menjadi obat bagi, terutama obat kesedihan yang kita rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, mengikuti itba' Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya, hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Banyak disalah para nabi, utusan Allah, khususnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengantarkan kepada ketakwaan dan perbaikan diri, termasuk amalan yang dapat mengatasnamakan kesedihan. Setidaknya ada dua amalan yang bersumber dari hadis dan bisa mengeluarkan kita dari kesedihan, yakni melazimkan diri untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah jadikan baginya jalan keluar atas segala kesulitannya. Allah juga akan memberikan kelapangan atas segala kesempitan dan kesusahannya, serta memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ghalabati dain wa qahari rijal.
Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung dari sifat lemah dan malas. Dan aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepadamu dari cengkeraman hutang dan penindasan orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka jangan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Seseorang dengan keimanan dan keistiqomahan yang tinggi akan selalu konsisten dalam perilakunya. Artinya, dia akan berperilaku taat hukum, konsisten dengan idealismenya, dan tidak pernah meninggalkan prinsip yang dia pegang meskipun dia harus berhadapan dengan resiko maupun tantangan. Selanjutnya, seseorang yang istiqomah akan dapat mengontrol dirinya dengan baik. Dia tetap konsisten dengan keimanannya dan juga memiliki pikiran positif dan tidak pernah kembali ke belakang meskipun dia dalam situasi yang betul-betul tertekan. Gaya perilaku ini bisa menciptakan kepercayaan diri, integritas dan kemampuan mengendalikan kesedihan yang tak terperihkan. Kiranya ulasan sekelumit khutbah ini dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Dengan berbagai amalan tersebut di atas dapat menghilangkan kesedihan yang mungkin menimpa kita, terutama menghadapi efek wabah COVID-19 yang berkepanjangan ini. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyahum fi zumratis sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.